Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pengajian pertama subuh kedua. Jadi kita beberapa hari terakhir ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang lumayan berat. Terlepas dari sebetulnya ini ada juga andil dari segelintir orang, tapi kita nggak bahas itu. Kita semua sudah paham bahwa ini tidak murni semuanya. Ya, ada juga bisnis di balik ini. Dan itu yang paling besar. Korbannya adalah kita rakyat. Tapi terlepas dari itu semuanya, ini ujian. Bagaimanapun juga ini adalah ujian. Dan kita kehilangan banyak. Banyak musibah yang kita alami, banyak musibah yang menimpa kita. Banyak keluarga kita yang pergi meninggalkan kita. Kita juga harus mengorbankan kesehatan, sumber ekonomi dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini dengan diterapkannya lagi PPKM. Ini makin bertambah lah. Saya nggak tahu itu kenapa menggunakan istilah PPKM, bukan lagi lockdown, bukan lagi karantina. Tapi yang jelas bahwasanya ini makin kelihatan ujian ini berat. Saya jadi teringat dengan kisah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sebelum menjadi istri Rasulullah, beliau ini adalah istri seorang sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasulullah pergi, beliau ikut. Setiap majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beliau hadir. Nah, sahabat itu namanya Abu Salamah. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan Muslim atau sahabat paling pertama melakukan hijrah ke Madinah itu Abu Salamah. Ya, jadi yang paling pertama berangkat hijrah setelah mendapatkan izin dari Rasulullah itu sahabat ini namanya Abu Salamah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa sahabat itu. Sehingga saking luar biasanya istrinya bernama Ummu Salamah itu menganggap bahwa tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah. Pokoknya Abu Salamah segala-galanya, nggak ada lagi yang lebih baik. Ya, sebetulnya memang seorang istri harusnya seperti itu ya. Istri itu harusnya begitu, suaminya yang terbaik. Tapi beda sekarang, Pak. Apalagi zamannya media sosial. Ibu-ibu apalagi masih muda-muda ya, setiap kali nonton film Korea ya, itu kan cakep-cakep itu. Dibandingkanlah sama suaminya, jadi nggak ada apa-apanya suaminya. Nah, ini luar biasa kalau sekarang, ujian itu. Jadi Ummu Salamah ini menganggap bahwa Abu Salamah itu laki-laki yang paling baik, paling mulia. Nggak ada lagi yang lebih baik dari Abu Salamah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya ini sikap seperti ini itulah sikap dari bidadari surga nanti ya.
Bidadari surga nanti itu ketika mereka menerima laki-laki sebagai suaminya nanti di akhirat, itu setiap bidadari surga pasti bilangnya gini, saya tidak pernah menemukan ada laki-laki yang lebih baik dari Anda. Nanti akan seperti itu. Kenapa bisa demikian? Ya karena memang mereka nggak pernah melihat laki-laki sebelumnya. Jadi yang paling pertama mereka lihat itu ya suaminya ketika di sana. Jadi seperti apapun juga peotnya mukanya, nah itu dia pasti mengatakan, saya nggak pernah menemukan laki-laki yang lebih baik, lebih ganteng, lebih cakep daripada Anda selama ini. Nah saya kembali. Jadi Ummu Salamah ini menganggap bahwa Abu Salamah itu laki-laki yang terbaik, nggak ada lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nah suatu hari Abu Salamah ini kembali ke rumah membawa berita gembira. Wahai istriku, kata Abu Salamah, saya barusan mendapatkan satu pelajaran di mana pelajaran itu tidak pernah membuat aku senang selama ini, lebih senang daripada mendapatkan pelajaran itu. Maksudnya begini, dengan mendapatkan pelajaran dari Rasulullah ini, maka saya senangnya tidak ada yang menandingi kesenangan saya saat mendapatkan pelajaran ini selama ini. Jadi kira-kira itu waktu di mana dia paling bahagia ketika mendapatkan pelajaran itu. Jadi kalau sahabat dulu mereka dapat pelajaran baru itu nikmat yang luar biasa. Kalau kita sekarang bukan, Pak. Yang paling nikmat kita sekarang ngapain? Ngopi yang paling nikmat. Nah itu kalau mereka dapat pelajaran baru apalagi dari Rasulullah, itu kenikmatan yang luar biasa. Nah datanglah Abu Salamah ini menemui istrinya, wahai istriku Ummu Salamah, saya tidak pernah segembira ini ketika mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW. Ditanyalah oleh Ummu Salamah, apakah pelajaran yang membuat Anda begitu senang itu? Abu Salamah mengatakan, saya mendengar sabda Rasulullah SAW yang mengajarkan kepadaku satu doa. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang ditimpa satu musibah, fastarja'a, lalu kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian melanjutkan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Hafal doa itu? Pada hafal enggak doa itu? Belum ya? Nah ini, jadi kenapa musibahnya makin parah, doa itu salah satunya nggak dihafal. Nah maka itulah sebabnya pagi ini saya sampaikan tentang doa itu. Jadi pelajaran Rasulullah itu, siapapun yang ditimpa satu musibah, fastarja'a, kemudian dia mengucapkan istirja'. Istirja' itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian disusul dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Diingat-ingat itu doa itu. Ingat-ingat itu doa. Karena sekali lagi ini musim atau zaman musibah ini. Ini zaman ujian ini. Berat sekali ujiannya. Jadi doa itu berbunyi Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran yang terbaik atas musibah ya yang menimpaku ini. Wa akhlufli khairan minha, dan berikanlah ganti yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang engkau ambil melalui musibah ini. Itu arti daripada doa itu. Diajarkanlah doa itu oleh Abu Salamah kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah saat itu mulai menghafalkan doa itu, diulang-ulangi dihafal oleh dia sampai benar-benar dihafal di luar kepala. Setelah doa itu dikuasai oleh Ummu Salamah, tidak lama kemudian Abu Salamah meninggal. Ya, nggak lama kemudian Abu Salamah meninggal. Coba bayangkan, meninggal suaminya, laki-laki paling baik. Tidak ada laki-laki yang lebih baik dari Abu Salamah dalam pandangan Ummu Salamah. Ketika meninggal suaminya, ya dia bersabar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teringatlah dia doa itu. Saya diajarkan oleh Rasulullah melalui suamiku bahwa kalau kena musibah, ucapkan doa itu. Maka diulang-ulangi doa itu oleh dia. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufli khairan minha. Diulang-ulangi terus. Tapi sebetulnya nggak kebayang di pikirannya. Emang kalau kira-kira yang digantikan adalah laki-laki juga, pengganti dari musibah saya ini adalah laki-laki juga, emang ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nggak ada. Itu ya. Tapi intinya Rasulullah mengajarkan itu.
Intinya bahwa Rasulullah mengajarkan itu, dan kata Rasulullah, siapapun yang mengucapkan doa itu, Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik dibandingkan musibah yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya diucapkan terus doa itu, sambil tidak terbayang, ya kalau memang gantinya bukan laki-laki, intinya yang lebih baik. Nggak mesti harus laki-laki, karena dalam pandangan dia belum nembus siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nggak ada. Diulang-ulangi terus doa itu, diulang-ulangi terus doa itu. Tidak lama kemudian, setelah masa iddahnya selesai, lepas, Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk melamar Ummu Salamah menjadi salah satu istri beliau. Nah, itulah buah daripada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diulang-ulangi oleh Ummu Salamah itu. Nah, ternyata nggak kebayang selama ini siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata benar, yang lebih baik daripada Abu Salamah itu adalah Rasulullah SAW. Dapat dia. Nah, tapi sekali lagi, sikap kita itu ya seperti Ummu Salamah. Maksudnya seperti Ummu Salamah bagaimana? Tidak usah kita bayangkan, kalau duit yang hilang, gantinya duit. Ya nggak perlu. Belum tentu. Kalau suami yang hilang, gantinya suami. Istri yang hilang, gantinya istri. Ya misalnya kan, nggak perlu. Yang jelas bahwasanya dijanjikan oleh Rasulullah, musibah apapun pasti akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik ketika kita mengucapkan doa itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui kesempatan ini di mana kita benar-benar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa, ya, di beberapa hari terakhir ini, dan ini katanya sampai tanggal 20 ya. PPKM-nya sampai tanggal 20. Itu kan berarti sampai Idul Adha ya? Pas Idul Adha. Ya nggak apa-apalah. Intinya kita tetap sholat di masjid, seperti itu insya Allah. Jadi itu yang pertama yang saya rasa perlu dan penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Lalu yang kedua, saya akan lanjutkan pada tema tentang ada beberapa kewajiban yang sudah banyak diabaikan oleh umat muslim saat ini. Dan harus kita ketahui bersama bahwa ketika kewajiban-kewajiban ini diabaikan oleh kita, maka kehidupan kita nggak akan lebih baik. Kehidupan kita tidak akan lebih baik. Nah, tapi permasalahannya ini banyak diabaikan. Nah, saya cuma ingin, sebetulnya banyak ya, tapi ada 3 kewajiban besar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. 3 kewajiban besar saja yang sudah terlalu banyak diabaikan oleh umat muslim saat ini. Dan itu sekali lagi akan berdampak pada kondisi kita sebagai umat muslim, orang-orang beriman, nggak akan membaik. Tidak akan membaik. Ya. Nah, zaman media sosial seperti ini, zaman corona apalagi seperti ini, itu kewajiban itu banyak diabaikan. Kewajiban itu banyak diabaikan. Padahal tidak ada satupun alasan di dalam Islam yang akan menjadikan kita diperbolehkan atau dikasih rukhsah oleh Allah dan Rasulnya, dikasih rukhsah oleh syariah kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban besar itu. Nggak ada sama sekali alasan. Ya, 3 kewajiban besar itu. Saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah peduli. Itu kewajiban besar itu. Peduli. Apa kalau kita ya? Perhatian terhadap orang lain. Ini kewajiban yang hilang, banyak diabaikan, banyak dilupakan. Padahal kalau kita ingin melihat kepribadian Rasulullah SAW, itu beliau sifat ini sangat luar biasa menonjolnya. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kepribadian beliau. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah ayat yang secara utuh menggambarkan tentang kepribadian Rasulullah. Dan semua sifat yang disebutkan oleh Allah melalui ayat ini terkait dengan kepribadian Rasulullah, itu semua dirangkum dalam satu sifat. Sifat apa itu? Peduli. Coba perhatikan. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifat pertama, azizun alaihi
ma'anittum. Apa artinya azizun alaihi ma'anittum? Aziz itu artinya berat. Alaihi itu artinya bagi beliau. Ma'anittum, penderitaan kalian. Jadi kalau ada penderitaan yang kita alami, kalau ada beban yang menimpa kita, itu dilihat berat sekali oleh beliau. Ini ya, azizun alaihi ma'anittum. Makanya jangan heran kita banyak menemukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira bunyinya laula an asyqa ala ummati. Coba perhatikan itu, laula an asyqa ala ummati. Kalimat ini yang mengatakan laula an asyqa ala ummati itu artinya seandainya saya tidak takut akan memberatkan umatku. Perhatikan. Jadi banyak amalan-amalan yang utama di dalam Islam yang sebetulnya ingin sekali diwajibkan oleh Rasulullah pada kita umat beliau, tapi karena beliau tidak tega melihat kita keberatan, nggak jadi diwajibkan oleh beliau. Makanya banyak yang seperti itu. Misalnya kita ambil contoh, Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salatin 'inda kulli wudu, atau ma'a kulli wudu'in 'inda kulli salat. Kata beliau, seandainya saya tidak takut akan memberatkan umatku, maka saya akan mewajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat, setiap kali mereka berwudu. Ini artinya amalan utama. Tapi beliau tahu itu berat. Jangankan sikat gigi, Pak, sikat gigi ya, siwak itu sikat gigi, gosok gigi ya. Jangankan kita gosok gigi setiap kali hendak sholat, wudu aja berat. Banyak yang kemudian nahan kentut, Pak. Dari maghrib ke isya nahan kentut. Kenapa nahan kentut? Tanggung. Kenapa tanggung? Malas wudu. Itu kan wudu doang malas. Jadi bahkan untuk memperbaiki wudu saja kita malas. Berat bagi kita. Bagaimana lagi kalau dibarengi dengan kewajiban untuk bersiwak setiap kali kita berwudu. Nah, maka Rasulullah kemudian mengatakan laula an asyqa ala ummati. Seandainya saya tidak takut akan memberatkan umatku, saya akan wajibkan itu. Tapi karena beliau merasa berat sekali dengan apa yang menjadi beban bagi kita, maka beliau nggak jadi melakukan. Ini namanya kepedulian. Itu namanya kepedulian. Makanya salah satu di antara yang beliau ulang-ulangi, beliau sebut berulang-ulang ketika menjelang kematian beliau, ummati, ummati. Itu ya, ummati, ummati, umatku, umatku. Minum dulu ya. Jadi ummati, ummati itu diulang-ulangi terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena luar biasa beliau beban perasaannya itu melihat penderitaan kita. Itu dua. Ketiga, kita juga tahu ketika Rasulullah melakoni peristiwa Isra Mi'raj, kan beliau menerima perintah salat yang awal mulanya setiap hari, setiap malam itu diwajibkan berapa kali? 50 kali kan? Lalu kemudian Rasulullah bolak-balik naik ke langit atas saran daripada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa mengatakan nggak bakalan kuat umatmu. Itu ya, sampai kemudian beliau bolak-balik berkali-kali naik ke langit, kemudian sampai mendapatkan diskon, kortingan, sampai kemudian tinggal tersisa 5 kali kewajiban itu sehari semalam. Nah itu sebetulnya beliau masih kepengen naik lagi. Nabi Musa juga masih mengatakan nggak bakalan kuat umatmu, naik lagi. Tapi Rasulullah sudah nggak sanggup menahan malu. Ini artinya apa? Bolak-balik beliau naik ke langit, bertemu dengan Tuhannya, meminta untuk dikorting kewajiban itu, semua demi kita. Karena beliau azizun alaihi ma anittum. Jadi kepedulian. Apalagi harisun alaikum. Apa itu harisun alaikum? Haris itu artinya antusias, sangat kepengen melihat kalian baik. Nah kalau kita sekarang beda, Pak. Nggak kepengen ngelihat saudaranya baik. Itu ya. Jadi apa istilahnya? Kalau istilah yang berkembang itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau kita kan begitu sekarang. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu prinsip kita sekarang, Pak. Padahal kan harusnya kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit?
Ini corona ini seperti itu, Pak. Corona ini seperti sebetulnya itu gampang sekali. Emang apa bahayanya sih? Kita nggak pandang remeh. Naudzubillahi min dzalik. Kita nggak pandang remeh corona, enggak. Dan prokes, protokol kesehatan itu memang benar-benar harus kita terapkan. Tapi perhatikan, sebetulnya nggak terlalu berbahaya. Yang penting nggak ada komorbid. Yang menjadi bahaya itu komorbidnya. Tapi dipersulit. Kenapa dipersulit? Ada kepentingan bisnis di balik itu. Itu yang jadi permasalahannya. Yang jadi korban adalah kita rakyat. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tetap berharap agar masjid ini tidak ditutup. Saya tetap berharap agar masjid ini tidak ditutup, bagaimanapun juga. Kenapa? Bahaya sekali. Nanti kita akan lihat kewajiban berikutnya yang banyak diabaikan sekarang ini, yang akan membuat kehidupan umat muslim itu nggak akan pernah membaik. Itu ya. Jadi ini kewajiban yang pertama. Jadi kewajiban yang pertama itu adalah bahwa kepedulian itu banyak hilang dari kita sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ambil contoh sederhana ya, tentang kepedulian ini yang sudah banyak diabaikan. Ini kan harusnya saling peduli satu sama lain itu benar-benar seharusnya menjadi sifat umat muslim yang selalu ada antara mereka. Kenapa? Saling membantu akhirnya kan? Saling peduli. Kalau kata Rasulullah di dalam sabda beliau yang lain, itu kal jasadil wahid. Kal jasadil wahid itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka udhun, kalau ada satu anggota tubuh yang merasa sakit, tada'a sairul jasad. Jadi semua anggota tubuh yang lain itu akan ikut merasakan sakit. Setidak-tidaknya yang dia rasakan adalah demam. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kepedulian itu tapi sudah hilang. Makanya kalau kita lihat sekarang, Pak, misalnya kita lihat ada misalnya kecelakaan di jalanan, kecelakaan besar. Ketika ada kecelakaan besar di jalanan misalnya, biasanya orang-orang yang paling pertama datang ke situ apa yang dia lakukan, Pak? Ngapain? Hah? Sekarang membantu apa ngeliput? Ngeliput. Kalau ngambil barang dulu, Pak. Dulu, kalau sekarang udah nggak ngambil barang, Pak. Tapi sekarang ngeliput. Wah, berita enak nih. Semua mau jadi wartawan. Kenapa? Itu jadi konten paling mahal di media sosial. Wah, ini bisa yang nonton bakalan banyak ini. Jadi bukannya membantu, yang ada justru moto ngambil video. Disiarkanlah itu. Padahal ini yang sudah atau yang kena musibah, kecelakaan, itu bisa jadi sebentar lagi meninggal. Nggak ada yang peduli. Ini namanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kepedulian telah hilang dari pribadi kita sebagai umat muslim. Itu kewajiban besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu kewajiban besar. Kenapa sehingga Rasulullah bersama dengan para sahabat beliau, di mana para sahabat itu disebut sebagai generasi terbaik sepanjang sejarah umat manusia, salah satu di antaranya adalah karena saling peduli mereka satu sama lain. Saling peduli mereka satu sama lain. Bahkan ada yang disebut dengan istilah al-ithar. Al-ithar itu apa? Al-ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain. Enggak apa-apa saya enggak makan, yang penting Anda makan dulu. Saya ambil salah satu contoh misalnya, ada suatu kisah ini terjadi di medan pertempuran. Jadi saya lupa di perang apa itu. Ada seorang sahabat yang menceritakan bahwa ketika peperangan sudah usai, dia kemudian membawa air minum. Membawa air minum dan mencari korban-korban yang kira-kira masih hidup di medan tempur itu. Dicarilah satu persatu. Akhirnya dia ketemu salah satu sahabat yang ternyata masih hidup. Minta air sahabat itu. Datanglah dia ke sana membawakan air itu. Ketika air itu hendak diminum, tiba-tiba ada sahabat di tempat yang lain teriak minta air minum. Gitu ya. Jadi mau diminum ini, udah mau diminum, padahal dia dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi sakaratul maut. Begitu air itu mau diminum, ada sahabat yang lain yang teriak minta air minum juga. Akhirnya apa kata sahabat yang tadi dalam kondisi sakaratul maut itu? Antarkan air minum itu kepada sahabat itu. Enggak jadi dia minum. Dia enggak jadi minum. Diantarkanlah air minum itu ke sahabat yang kedua. Begitu sampai di sahabat yang kedua, begitu hendak diminum air itu, tiba-tiba ada yang teriak lagi ketiga di sana. Minta minum. Enggak jadi lagi diminum oleh sahabat kedua itu. Dia katakan kepada sahabat yang mengantarkan air itu, antarkanlah air ini ke sahabat itu. Diantarkanlah ke sana air minum. Enggak jadi minum dia. Enggak jadi minum yang kedua itu. Begitu sampai di sahabat yang ketiga, ternyata sudah meninggal dunia. Ya.
ketika meninggal dunia, apa yang dilakukan sahabat ini yang bawa air minum? Tentu balik dia. Balik ke sahabat yang kedua. Balik ke sahabat yang kedua, mau dikasih air minum. Begitu nyampe di sahabat yang kedua, ternyata udah meninggal juga. Apa yang dia lakukan? Balik lagi ke sahabat yang pertama. Begitu nyampe di sahabat yang pertama, udah meninggal juga. Nah ini, bahkan dalam kondisi seperti itu, ada istilah ithar di kalangan mereka. Artinya apa? Mendingan yang lain dulu dibandingkan daripada saya. Kalau sekarang, Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua mendahulukan kepentingannya. Biarin aja yang lain jadi korban. Bodoh amat, peduli amat. Yang penting saya hidupnya nggak sengsara. Itu kan kalau sekarang, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi sebagai kewajiban besar yang telah banyak diabaikan oleh umat muslim saat ini. Dan ini kalau diabaikan tidak akan pernah membuat kondisi umat ini menjadi baik. Tidak akan pernah. Kenapa? Nggak saling peduli satu sama lain. Umat itu kuat karena mereka saling peduli. Umat itu punya izzah, punya harga diri, punya kemuliaan karena mereka saling membantu satu sama lainnya. Karena mereka tahu apa yang dibutuhkan oleh saudaranya. Kira-kira seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kenapa generasi sahabat itu menjadi generasi yang terbaik sepanjang sejarah peradaban umat manusia? Karena kepedulian mereka satu sama lainnya yang luar biasa tingginya. Ini kewajiban pertama yang saya katakan tadi, sudah banyak diabaikan oleh umat muslim saat ini. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban talabul ilm, menuntut ilmu. Ini juga banyak diabaikan. Kenapa banyak diabaikan kira-kira? Saya katakan tadi alasannya zaman media sosial. Jadi zaman media sosial seperti sekarang, menuntut ilmu itu sudah banyak terabaikan. Kenapa? Kalah sama handphone. Kalah sama media sosial. Apalagi semua ilmu kan sudah ada di situ. Mau cari ilmu apa? Ada semua di sini. Mau cari atau mau nanya tentang apa? Semua jawabannya ada di sini. Tinggal kita mau milih aja. Ini jawabannya jawaban versi Ustadz siapa? Saya mau versi jawaban Ustadz Abdul Somad misalnya. Saya mau versi jawaban Ustadz Khalid Basalama misalnya. Saya mau versi jawaban Ustadz Adi Hidayat misalnya. Kan tinggal milih itu doang. Tapi pertanyaan apapun semua sudah ada. Pertanyaannya, makin pinter gak kita? Makin rajin gak kita menuntut ilmu? Enggak, Pak. Enggak ada lagi. Kenapa? Semua sudah ngandelin ini. Ngapain juga saya belajar? Orang semua sudah ada. Kan seperti itu sekarang. Seperti itu sekarang Bapak Ibu. Ini sekarang anak-anak sekarang kalau sudah disuruh bikin tulisan ya, disuruh bikin tulisan, suruh bikin makalah. Apa yang terjadi? Copy paste semuanya. Kenapa copy paste? Semua sudah ada di internet. Jadi tinggal copy paste, copy paste. Komentarnya dikit banget. Nah itu kenapa seperti itu? Menuntut ilmunya itu sudah nggak ada semangatnya. Padahal ini kewajiban besar. Imam Syafi'i mengatakan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang ingin kebaikan hidup di dunia, kuncinya adalah ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Siapapun yang ingin kebaikan hidup akhirat, kuncinya adalah ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan kebaikan hidup di dua-duanya, dunia dan di akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Sekarang sudah bodoh-bodoh, Pak. Kita kalau saya sering menyaksikan YouTube itu, Pak ya. YouTube itu, Pak. Anak-anak sekarang kalau ditanya pertanyaan sederhana saja, Pak. Pertanyaan sederhana saja. Masya Allah nggak bisa dijawab. Tapi kalau yang ditanyain YouTuber, siapa nama istri Atta Halilintar? Wow, hafal semua, Pak. Hafal semua. Kapan tanggal nikahnya Atta Halilintar? Hafal semua itu, Pak. Tapi kalau ditanya tentang judul ini, judul itu, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Islam, Masya Allah, nggak ada yang tahu. Jadi udah bodoh-bodoh luar biasa. Nggak ada lagi ilmunya. Kenapa bisa demikian? Zaman media sosial. Ini yang saya katakan tadi, sudah banyak diabaikan. Saya tidak mengatakan bahwasanya media sosial itu merusak, enggak. Bagi mereka yang bisa memanfaatkan, itu juga bagus. Bagi mereka yang bisa memanfaatkan, itu bagus. Saya sendiri terus terangkan, seperti Bapak Ibu sudah tahu ya, saya sendiri ya menyampaikan juga, ngajar juga lewat YouTube ya. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak kira-kira yang belajar? Ya, seberapa banyak kira-kira yang belajar? Saya ngajar nahu di situ di YouTube.
Tapi ketika dilihat yang tonton sedikit. Bukan berarti kita mengejar jam tayang tonton itu ya, yang bukan, cuman kan sedih sekali. Ya Allah, kasihan. Ini sudah dikasih gratis, mereka bisa belajar, sudah diajarkan dengan cara yang paling mudah, paling gampang. Enggak ada juga yang punya minat untuk belajar. Itu ya. Tapi yang disaksikan banyak dinonton lewat YouTube itu apa? Yang tadi itu, yang enggak ada ilmu sama sekali. Sule, mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan mereka ya, kehidupan mereka tidak. Tapi ini media sosial, tiap saat kita disuguhi dengan berita kehidupan keluarganya Sule misalnya, kehidupan keluarganya Andre Taulani misalnya, beli mobil baru lagi misalnya dan sebagainya. La ilaha illallah. Nggak ada ilmu sama sekali. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu sudah banyak terabaikan. Ya bagaimana mungkin kemudian kehidupan kita di dunia ini menjadi baik? Gimana mungkin kemudian akhirat kita juga bisa menjadi baik? Nggak bisa. Kenapa? Ilmunya sudah nggak ada. Padahal kunci semua itu adalah al-ilm. Saya tidak ingin lagi menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat atau firman Allah yang terkait dengan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nggak perlu lagi, sudah terlalu banyak disampaikan. Tapi intinya bahwasanya seperti yang saya tegaskan di awal, ketika kewajiban ini banyak diabaikan oleh kita, nggak akan pernah baik kehidupan kita. Nggak akan pernah baik kehidupan kita. Itu satu. Lalu yang kedua, silakan Anda lihat siapa orang yang berilmu kemudian sengsara hidupnya. Nggak ada. Nggak ada insya Allah. Meskipun hidupnya pas-pasan, tapi tetap senang-senang aja. Itu ya. Nggak ada insya Allah orang yang hina gara-gara dia punya ilmu. Saya kalau dulu ya, dulu ketika belum zamannya media sosial, masih sekitar tahun 2000-an, 2000 awal-awal lah. Itu mohon maaf sekitar 2005-an ya. Itu ketika ngajar waktu itu kan belum ada istilah kamera-kamera itu ya, moto-moto pelajaran, belum ada. Jadi setiap saya ngajar, kalau ngajar bahasa Arab, habis saya menulis menerangkan di papan, kemudian saya suruh tulis, catat. Karena memang mencatat itu salah satu di antara cara menjadikan ilmu kita itu lengket di kepala. Itu ya. Nah, saya nyuruh catat. Apa yang dilakukan oleh murid-murid dicatat sama mereka. Dan alhamdulillah mereka hasil belajarnya mereka cepat pinternya Pak, ilmunya ada. Nah sekarang Masya Allah kita udah bolak-balik menjelaskan dengan cara yang paling gampang, paling mudah misalnya, sudah paling singkat misalnya, tapi ternyata nggak lengket-lengket juga ilmunya. Kenapa? Begitu disuruh catat ya. Oke Pak Ustadz, tidak lama, khalas Pak Ustadz, udah selesai. Loh kok udah selesai catatnya? Di foto Pak. Di foto. Saya sih sebetulnya kemudian mencoba untuk memaafkan, ya nggak masalah lah, yang penting kan nanti sampai di rumah disalin. Tapi begitu hadir lagi, saya tanya, udah disalin yang kemarin? Hilang fotonya Pak Ustadz. Fotonya hilang, ketumpuk sama foto yang lain. Gimana mau ada ilmunya coba? Padahal Imam Syafi'i dalam syairnya yang lain beliau mengatakan bahwasanya, dalam syairnya yang lain ya, beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati antasida ghazlatan wa tatrukaha bainal khalaiqi tariqatan. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah semacam binatang buruan. Itu ya. Wal kitabatu qayduhu, sementara mencatat itu ikatannya. Menulis itu ikatan ilmu itu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Kata beliau, ikatlah binatang buruan kamu itu dengan ikatan atau tali yang kokoh. Maksudnya apa? Catat. Kata beliau, faminal hamaqa, sebuah kebodohan, antasida ghazlatan, ketika Anda memburu seekor kijang, wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan, tapi ketika kijang itu sudah Anda dapatkan, Anda biarkan dia lepas begitu saja di antara hewan-hewan yang lain. Itu kebodohan namanya. Belajar bolak-balik, nggak dicatat. Hari ini belajar, nanti sore hilang. Nggak ada yang awet ilmunya Pak. Kenapa? Semua ilmunya diandalkan ini. Jadi kalau handphonenya sudah hilang, kelimpungan. Handphonenya hilang, kelimpungan, nggak bisa ngerjain soal-soal. Naudzubillahi min dzalik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban menuntut ilmu itu wajib. Bahkan jangan sampai kita mengatakan saya udah tua ngapain lagi nuntut ilmu. Enggak Pak. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu kewajiban dari buayan sampai ke liang lahat. Nah ini kewajiban yang kedua. Kalau kepengen hidup kita sebagai muslim menjadi baik, jangan diabaikan kewajiban ini.
Itu ya, jangan diabaikan. Enggak apa-apa kita belajar melalui media sosial, enggak masalah. Tapi kan belajar melalui media sosial, Anda sambil menyaksikan YouTube, catat-catat itu. Sambil Anda melihat YouTube, silakan dicatat itu. Enggak masalah. Jadi sekali lagi bukan berarti kita anti dengan media sosial, enggak. Tapi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan fasilitas justru membuat atau menjadikan kita makin bodoh. Itu ya. Itu yang kedua. Terakhir yang ketiga. Yang ketiga adalah kewajiban silaturahim. Kewajiban silaturahim. Nah ini. Kalau nggak pernah lagi kita silaturahim, Pak, nggak akan pernah kita tahu satu sama lain tentang bagaimana kondisi saudara kita. Udah ya? Saya mau tanya sekarang. Kira-kira sekarang ini kan suka kita mengatakan begini. Kan tanpa silaturahim juga sudah ada media sosial. Ngapain juga silaturahim? Ada media sosial, kita bisa saling tahu kabar satu sama lain. Itu ya. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu tahu nggak kalau misalnya dari sejak hari Senin kemarin saya sakit? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ini mohon maaf Pak Haji ya, saya tetap paksakan untuk datang ke sini karena insya Allah saya merasa aman. Ya mohon maaf Pak Haji ya, ini nggak ada yang dekat-dekat dengan saya. Insya Allah saya merasa aman dan insya Allah nggak ada masalah. Ya, cuman saya ingin mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya silaturahim tidak pernah bisa terwakilkan oleh media sosial. Nggak ada dalam Islam itu. Kita kan bisa video callingan Pak Ustadz, saling melihat satu sama lain. Nggak bisa, itu bukan silaturahim namanya, cuman ngelihat doang. Silaturahim itu ya ketemu satu sama lain. Itu satu. Yang kedua, nggak ada orang yang begitu lepas ngomongnya di media sosial, nggak ada itu. Orang itu lepas ngomongnya itu ketika bertemu satu sama lain, itu benar-benar lepas ngomongnya. Makanya kalau kita ingin ketahui secara asli kondisi saudara kita, ya silaturahim. Tentu kita batasi ya, saya tidak mengatakan ayo ngumpul-ngumpul, enggak. Tentu kita harus jaga protokol kesehatan. Silaturahim kan bisa, yang penting jaga jarak, jangan ngumpul-ngumpul terlalu lama, enggak boleh. Seperti itu kan, enggak masalah. Kita hormati itu semuanya aturan-aturan. Hormati semua aturan itu. Tapi kan bukan berarti semua tidak boleh lagi kan. Silakan saling mengunjungi satu sama lain, nggak usah lama-lama, jaga jarak boleh, masker tetap dipakai nggak masalah, cuci tangan dan lain sebagainya. Tapi intinya bahwasanya silaturahim itu harus ada. Nah, termasuk sekarang di masjid ini sekarang nggak ada lagi ajang silaturahim kita antara satu muslim dengan muslim yang lainnya kecuali di masjid ini. Nah, kalau sekarang masjid kemudian akan terjadi, habis selesai semuanya. Ketika nggak ada silaturahim, kekuatan umat muslim itu hilang. Umat muslim itu memiliki kekuatan yang kokoh luar biasa ketika mereka saling ketemu satu sama lain. Coba bayangkan, saya nggak perlu ajarkan lagi kepada kita semua bagaimana perasaan kita ketika saling ketemu dengan saudara. Kalau ketemu dengan saudara kita, Bapak Ibu, Masya Allah, benar-benar apa yang kita obrolin itu dari dalam hati, semuanya lepas. Beda dengan kita ngobrol melalui media sosial, Pak. Apalagi banyak yang baper kalau lihat media sosial kan. Ini kita ngomongnya baik-baik, tersinggung dianya, keluar dari grup. Kan banyak seperti itu. Kenapa? Nggak lepas kita ngomongnya kalau di media sosial. Makanya silaturahim ini adalah kewajiban yang harus selalu kita jaga. Dan kemuliaan kita umat muslim, kejayaan kita, kemudian izzah kita, itu senantiasa akan kita peroleh kalau kewajiban ini tidak kita abaikan. Itu ya. Jadi jangan kita jadikan sebagai alasan, no corona nggak boleh silaturahim, jangan. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Orang mereka ngumpul-ngumpul aja boleh. Itu ya, mereka ngumpul-ngumpul nggak jaga protokol kesehatan aja boleh. Nah, kita tetap jaga protokol kesehatan, jangan melanggar. Itu ya. Tapi yang jelas bahwa kewajiban itu jangan kita abaikan. Nah, ini Bapak Ibu yang rahmati Allah, pas kurang 10 menit. Ya. Jadi 3 kewajiban besar yang sudah banyak diabaikan, di mana kalau kita mengabaikan ini maka tidak akan pernah membaik kondisi kehidupan kita sebagai umat muslim. Wallahu a'lam bishawab.